Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan. Berarti suatu kenikmatan telah kita terima. Bahkan kesempatan yang sangat berharga ketika kita berada di dunia dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah yang akan membawa diri kita bahagia, bahkan akan ditambah oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita tauladan dan membimbing kita dengan sabda-sabdanya sehingga kita mantap dan terus istiqomah untuk mengamalkan ajaran Islam. Pemirsa yang berbahagia, ada beberapa orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah, yang tentu ini harus kita jauhi. Di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 148, Allah berfirman, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan keras, kecuali orang-orang yang dianiaya. Ini maknanya secara normal kita tidak boleh mengucapkan ucapan yang buruk secara keras. Apakah boleh dengan secara pelan-pelan? Tentu namanya kejahatan itu tidak diperbolehkan. Bahkan kita tolong menolong dalam kejahatan, dosa dan permusuhan itu dilarang oleh Allah. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan jangan tak saling menolong kalian dalam perbuatan dosa dan permusuhan, kecuali orang-orang yang dianiaya. Jadi ini terpaksa mengucapkannya, tidak terbiasa karena dia dipaksa, dizolimi. Pemirsa yang berbahagia, yang kedua adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak mencintai berarti Allah tidak akan menolong orang yang melampaui batas, tidak akan memberikan pertolongan, perlindungan kepada orang yang melampaui batas, karena sudah tidak disukai. Ini berarti menginspirasi kita agar kita tidak melampaui batas dalam menghukum, dalam berdagang. Melampaui batas itu berarti melanggar aturan. Oleh karena itulah kita sebagai orang mukmin mendapat inspirasi sehingga kita tidak suka berkata yang jahat, yang buruk, dan kita tidak suka melampaui batas. Yang ketiga,
Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Dan Allah tidak mencintai tiap-tiap orang yang kafir. Lagi berbuat dosa, sudah kafir, berbuat dosa lagi. Kafir saja itu amal baiknya tidak akan diterima oleh Allah. Apalagi berbuat dosa. Maka ini suatu pelanggaran yang tumpuk, murakab. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah tidak mencintai tiap-tiap orang kafir yang berbuat dosa. Yang keempat, wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak mencintai orang yang zalim. Itu dalam surat Ali Imran ayat 57. Jadi orang yang zalim, yang menempatkan suatu bukan pada tempatnya, ini zalim. Kita sebagai hamba Allah sudah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi ternyata kita tidak beribadah kepada Allah, kepada pohon-pohon, kepada sungai. Ini berarti kita zalim. Nah, ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak pada tempatnya orang mukmin itu berbuat seperti orang munafik. Kalau berbuat berarti zalim. Tidak pada tempatnya orang mukmin itu berbuat seperti orang kafir. Itu zalim. Karena bukan pada tempatnya. Orang mukmin kepatuhan kepada Allah, ketaatan, berbuat baik kepada sama mukmin. Nah, yang kelima, jelas-jelas Allah menyatakan fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang kafir. Kafir itu tertutup dari petunjuk. Punya hati tapi tak mengerti. Punya mata tapi tak melihat. Punya telinga tapi tak mendengar. Jadi gak bermanfaat, gak berfungsi. Pada hakikatnya berfungsi. Tetapi di dalam hal ini tidak berfungsi karena tidak mau menggunakan pada proporsi yang sebenarnya. Mata melihat kebaikan, mestinya dilakukan, diamalkan. Kemudian keenam, Allah tidak mencintai orang-orang yang berlaku sombong dan suka bermegah-megah. Bermegah-megahan ini tidak disukai oleh Allah. Jadi sombong itu, orang yang sombong itu dengan kekayaannya, dengan pangkatnya itu peluang besar untuk menghina orang lain. Memang sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah, tentu sifat yang sombong itu tidak akan kita lakukan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini tentang orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah itu dapat menginspirasi kita agar kita jauh dari sifat-sifat tersebut sehingga kita menuju pada hamba Allah yang dicintai, hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang selalu mencari ridhonya di mana saja kita berada. Jangan lupa bahwa kita sebagai hamba Allah harus tetap memohon kepada Allah, sebab meskipun kita sudah iman, tetap akan mendapat cobaan, mendapat ujian. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan diuji yang berat, diuji sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah
selalu melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.